menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mengajak saudara sekalian hari ini pada minggu terakhir untuk bulan Februari ini, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sesuatu. Ada satu rahasia untuk kita dapat berkuasa dan menang atas segala pencobaan bahkan bahaya maut sekalipun. Dengarkan firman Tuhan dengan baik dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mengangkat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati kami supaya kami menanggapi firman Tuhan dengan serius, menyimpan dalam hati kami sehingga kami tidak terkalahkan sekalipun oleh ancaman maut sekalipun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. 1 Korintus, Kisah Para Rasul pasal 12, Kisah Rasul pasal 12 ayatnya yang ke 5 dan ayatnya yang ke-12, ayat 5 dan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Kemudian ayat 12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara pemirsa, inilah maksud saya tadi. Dalam ayat 2 sudah bisa baca bahwa Yakobus dipenggal, dibunuh mati oleh Raja Herodes. Sekarang dia mau bunuh juga Rasul Petrus. Kita tahu Rasul Petrus adalah pemimpin jemaat pada waktu itu. Tetapi kabar baiknya apa? Umat Tuhan tidak membalasnya dengan memberontak kepada Raja Herodes. Kalau hitung-hitung, saya pikir mungkin di Yerusalem aja sudah ada ribuan orang. Setidak-tidaknya kalau mereka memberontak itu ada ribuan orang di sekitar Herodes yang mati.
tetapi mereka tidak buat itu. Senjata yang mereka gunakan adalah senjata rohani, yaitu berdoa. Dan kabar baiknya apa saudara sekalian? Dikatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 12 katakan, setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Banyak orang. Saya ingin menolong sedikit untuk mengerti firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4. Firman Tuhan katakan, sebenarnya ayat 23 sampai ayat 31, tapi saya ingin menolong saudara-saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, mendengar tekanan dan penganiayaan terhadap teman-teman mereka para rasul, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Saudara dengar? Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Sudah bisa bayangkan? Bisa terangkat nih atap rumah ini. Kalau 120 orang berteriak bersama-sama saudara sekalian, bisa lebih. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, ketika kita menghadapi tekanan dan masalah hidup ini, apapun juga namanya, apakah itu penyakit dan kelemahan, sudah didera oleh penyakit, anggota keluarga sudah didera oleh penyakit yang belum ada obatnya, belum diketahui jenis penyakit apa itu. Coba saudara bayangkan, ketika 2 tahun lalu kita didera oleh COVID-19, berserulah orang percaya dari seluruh dunia. Saya membayangkan ada suara yang sangat kencang dinaikkan kepada Tuhan di seluruh dunia dari semua anak-anak Tuhan. Memang kita didera oleh penyakit ini selama 2 tahun penuh. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Kabar baiknya sekarang sudah mulai reda. Sudah kalau kita di luar ruangan sudah tidak diwajibkan lagi menggunakan masker. Oh, itu sudah suatu penghiburan luar biasa. Tapi jangan kau pernah lupa, di balik itu ada jutaan orang percaya berdoa di seluruh dunia. Oleh karena itu hari ini menghadapi masalah ya keadaan tidak nyaman dalam hidupmu, mari mulai berdoa. Mari dengarkan prinsip doa. Ya. Mari kita baca Matius pasalnya yang ke-18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Mungkin lebih baik sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Kata firman Tuhan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi saudara-saudara ingat baik-baik hal ini. Siapa yang paling mudah untuk berdoa bersama 2 orang? Namanya suami istri. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pencobaan terbesar dalam dunia ini ialah di mana justru suami istri yang tidak pernah bisa sepakat. Sepakat artinya kalau yang satu mau mendoakan beli sepeda motor, ya istri harus mendukung dari suaminya. Tetapi kalau misalnya yang satu mau beli motor, yang satu mau beli mobil, maka mulailah tidak lagi doa sepakat, tapi doa perbantahan. Kayaknya seperti sepakat, tapi di hati tidak sepakat. Itulah yang harus kita sungguh-sungguh renungkan pada hari ini. Dan tadi dikatakan, kemudian
Rasul Petrus dilepaskan dari penjara, itu bukan otomatis jadi sedemikian rupa. Memang ada anugerah Tuhan untuk hambanya yang bernama Rasul Petrus. Tetapi tadi ingat, jangan lupa yang saya sangat senang mendengarnya saudara sekalian tadi. Mari kita baca lagi ayat itu, ayat yang ke-12, katakan, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Saudara dengar? Ada seorang pembantu rumah tangga di situ yang ikut andil untuk kelepasan dari Rasul Petrus. Saya berdoa dalam nama Yesus, bila di sini yang mendengarkan firman Tuhan ini ada pembantu rumah tangga, ada seorang ibu yang tidak sekolah, ingat, doamu berkuasa untuk Tuhan pakai sebagai saluran mujizat dan keajaiban daripadanya, sehingga yang terancam maut oleh karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan dipulihkan lagi, disembuhkan oleh karena doamu yang sederhana tapi didengar oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan juga firman Tuhan yang kami dengar sekarang, supaya semua kami yang sedang mendengar program ini terdorong untuk mulai berdoa, bahkan berdoa yang mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.